Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenal garis-garis gambar teknik dan fungsinya. Proses gambar teknik adalah suatu hal yang memiliki peran yang penting pada proses gambar teknik. Gambar teknik ini mempunyai arti tersendiri. Oleh karena itu, dalam menggambaran garis gambar teknis harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari gambar teknis tersebut. Fungsi garis gambar teknik harus sesuai dengan standar yang ada. Kita ketahui bahwasanya gambar teknik digunakan untuk mengumpulkan sebuah rencana produk. Selain itu, gambar teknik juga menjadi bahasa komunikasi antara perencana dan pelaksana sehingga produk yang dibuat sesuai dengan maksud dan keinginan. Oleh karena itu, pada setiap kode ataupun goresan pada gambar teknik mengandung suatu petunjuk yang mempunyai fungsi penting untuk melaksanakan sebuah kegiatan. Dalam penggunaan simbol garis gambar teknis, setiap jenis gambar teknik memiliki arti dan fungsi tersendiri. Oleh karena itu, penggunaan jenis garis gambar teknis harus disesuaikan dengan tujuan atau maksud gambar. Hal ini bertujuan agar orang lain mampu mempresentasikan atau yang sudah kita gores atau gambar sebelumnya. Contoh penerapan garis teknis. Keterangan: 1. Garis tebal kontinu. 2. Garis tipis kontinu. 3. Garis kontinu bebas. 4. Garis gores tipis. 5. Garis sumbu. Jenis garis tebal kontinu. Pengumuman: A1. Garis-garis nyata gambar. A2. Garis-garis tepi. B. Tips kontinu lurus atau lengkung. B1. Garis-garis berpotongan khayal. B2. Garis-garis ukur. B3. Garis-garis produksi bantu. B4. Garis-garis petunjuk. B5. Garis-garis aksir. B6. Garis-garis nyata dari penampung yang diputar di tempat. B7. Garis sumbu pendek. C. Tips kontinu bebas. C1. Garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batasnya bukan garis bergores tipis. D. Garis progres. D. Garis gores tebal. E1. Garis nyata terhalang. E2. Garis tepi terhalang. E. Garis gores tipis. F1. Garis nyata terhalang. F2. Garis tipis terhalang. F. Garis bergores tipis. G1. Garis sumbu. G2. Garis simetri. G3. Lintasan. D. Garis bergores tipis yang dipertebal pada ujung-ujung dan arah perubahan arah. H1. Garis bidang potong. H. Garis bergores tebal. J1. Penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. I. Garis bergores pada tipis. K1. Bagian yang berdampingan. K2. Batas-batas kedudukan benda yang bergerak. K3. Garis sistem pada baja profil. K4. Bentuk semula sebelum dibentuk. K5. Bagian benda yang di depan bidang potong. Macam-macam garis gambar teknis. Bentuk merupakan macam-macam garis pada bidang gambar teknis beserta ciri-ciri gambar dan penjelasannya. Garis kontinu tebal, garis kontinu tipis, garis putus-putus, setiap titik tipis, setiap titik tipis yang dipertebal pada bagian ujung dan belokannya. Strip titik tebal, strip titik dengan titik ganda tipis, garis kontinu batas tipis, garis kontinu dengan zigzag. 1. Garis kontinu tebal. Garis kontinu tebal merupakan garis yang digunakan sebagai garis-garis nyata, garis-garis suatu objek
dan juga garis-garis tepi. 2. Garis kontinu tipis. Garis kontinu tipis merupakan garis yang digunakan sebagai garis petunjuk, garis khayal, garis bantu, garis ukur, garis sumbu pendek, dan garis-garis aksir. Garis putus-putus. Garis putus-putus merupakan garis yang berfungsi sebagai garis objek ataupun garis tepi yang terhalang. 4. Garis strip titik tipis. Garis strip titik tipis merupakan garis yang digunakan sebagai garis sumbu, garis simetri, dan garis lintasan. Jika dipertebal pada bagian ujung dan belokannya, maka fungsinya sebagai garis bidang potong. 5. Garis strip titik tebal. Garis strip titik tebal merupakan garis yang digunakan sebagai garis petunjuk permukaan pada objek yang memperlakukan penanganan khusus. 6. Garis strip titik dengan tanda ganda. Garis titik strip titik dengan titik ganda memiliki beberapa kegunaan, diantaranya yaitu sebagai penunjuk bagian yang berdampingan, sebagai batas-batas kedudukan objek yang bergerak, dan sebagai garis pada badang profil. 7. Garis kontinu bebas. Garis kontinu bebas atau garis permukaan garis yang digunakan sebagai garis-garis perbatas pada bagian objek yang terpotong. 8. Garis kontinu zigzag. Garis kontinu zigzag memiliki fungsi yang sama dengan garis kontinu bebas atau tipis, yang sebagai garis-garis pembatas dari bagian satu objek yang dipotong. Nah, itulah referensi jenis-jenis garis pada bidang seni rupa dan garis teknik beserta gambar dan penjelasannya lengkap. Semoga bisa menambah referensi dan wawasan. Macam-macam garis. Berikut merupakan macam-macam garis pada bidang seni rupa beserta ciri-ciri gambar dan penjelasannya. 1. Garis horizontal. Garis horizontal merupakan jenis garis lurus yang mendatar. Jenis garis horizontal ini digambarkan memberikan seperti kegunaan atau hal-hal yang tidak bergerak. 2. Garis vertikal. Garis vertikal merupakan jenis garis lurus yang tegak dan berdiri. Garis vertikal memberi kesan mengenai stabilitas, kekuatan atau kemenangan suatu objek. 3. Garis diagonal. Garis diagonal merupakan jenis garis lurus yang miring balik ke arah kanan atau ke arah kiri. Garis diagonal ini memberikan kesan sesuatu yang tidak stabil serta sesuatu yang bergerak atau dinamika. 4. Garis lengkung. Garis lengkung merupakan jenis garis yang memiliki arah membelok dan bentuk pada pola melengkung. Garis lengkung ini terdiri dari 3 macam bentuk garis, yaitu garis lengkung busur, garis lengkung kubah, dan garis lengkung melengkung mengapung. Ya, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.